Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar anggaran bahan mentah melalui video. Anggaran bahan mentah adalah anggaran yang muncul setelah anggaran unit produksi sudah dibuat. Jadi, saya harapkan kalian sudah membuat anggaran penjualan dan anggaran unit produksi, karena akan dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan anggaran bahan mentah. Pertama, kita berkenalan dulu dengan apa yang dimaksud oleh anggaran bahan mentah. Anggaran bahan mentah ialah semua anggaran yang berhubungan dengan merencanakan secara sistematis serta lebih terperinci tentang penggunaan bahan mentah untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Nah, budget anggaran ini terdiri dari 3 buah budget yang disusun secara berurutan. Jadi anggaran bahan mentah itu dapat muncul setelah anggaran produksi sudah dibuat, ya. Dan itu terdiri dari 3 buah anggaran. Yang pertama adalah budget unit kebutuhan bahan mentah, yang kedua budget pembelian bahan mentah, dan yang ketiga adalah budget biaya bahan mentah. Di sini kita mengilustrasikan budget-budget tersebut sebagai ini. Pertama, kita membuat budget unit kebutuhan bahan mentah. Budget unit kebutuhan bahan mentah ini dibuat untuk mengetahui seberapa banyak bahan mentah dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kita harus tahu kebutuhan kita berapa. Setelah kita tahu kebutuhannya berapa, kita membuat budget pembelian bahan mentah. Kita membeli di toko barang yang kita butuhkan, bahan mentah yang kita butuhkan. Nah, sesudah kita beli di toko, tadi kan pertama kita tahu kebutuhan kita berapa. Lanjut dengan membeli di toko. Setelah dibeli di toko, barang bahan yang akan berguna sebagai bahan mentah tersebut akan ditaruh di gudang. Dan setelah ditaruh di gudang, bahan mentah tersebut akan disalurkan ke unit-unit produksi. Nih di sini, dia akan disalurkan ke unit-unit produksi untuk memulai proses produksinya. Jadi ketika dia diestimasi kebutuhannya, dibeli, kemudian taruh di gudang, maka dia akan mulai dipakai ini di sini. Dan ini merupakan komponen dari HPP, yaitu harga pokok produksi, di mana ada direct materials, ya. Jadi kalau kita mau menghitung harga pokok produksi, kita menggunakan anggaran ini, ya, yang dipakai nih, direct materials budget. Kemudian next, pengertian anggaran kebutuhan bahan mentah. Tadi ini sudah saya jelaskan. Ada sebuah contoh. Contohnya ini ada 2 produk, yaitu Titan dan Adiva. Ya. Ada 2 produk dari sebuah perusahaan, Titan dan Adiva. Ini saya ambil dari slide anggaran unit produksi yang itu Yang unit produksi bergelombang. Nih kita lihat di sini di slide. Kita perhatikan di slide di sini bahwa ini adalah bagian produksi, ini adalah bagian penjualan, ya kan, yang kita estimasi pakai model regresi tunggal. Kemudian kita produksi. Perhatikan yang diproduksi di sini ini tidak menggunakan model yang konstan, tapi dia menggunakan model yang bergelombang moderat. Karena kalau dia bergelombang modelnya, maka dia jumlahnya harusnya sama dengan yang sebelah sini, ya. Ini jumlahnya berbeda, maka dia pakai bergelombang moderat. Oke. Kita juga akan nanti menggunakan yang model bergelombang moderat. Ini juga gelombang moderat nih. Ini tadi produk yang di atas adalah produk Titan, sedangkan produk yang di bawah adalah produk Adiva, ya. Next kita kembali ke belakang.
Maaf, ini ada sedikit error. Kita kembali ke belakang. Nah, di belakang ini diketahui bahwa untuk membuat satu buah produk Titan, kita membutuhkan bahan mentah jenis P sebanyak 1,8 kg, jenis Q sebanyak 1,5 kg, dan jenis R sebanyak 1,2 liter. Produk Adifa butuh jenis P 1,7 kg dan jenis Q 1,3 kg. Ya, jadi itu nanti kita akan pakai untuk menghitung anggaran kebutuhan bahan mentah. Next, setelah kita membeli, ketika kita tahu jenis P, Q, dan R digunakan untuk membuat produk Adifa dan Titan, maka di sini adalah bagian pengerjaannya. Ya, jenis P dikerjakan 100% oleh departemen A. Jenis Q dikerjakan departemen B 60% dan dikerjakan oleh departemen C 40%. Dimana kalau ini semua dijumlahin jadinya 100% ya. Kemudian jenis R 50% oleh departemen B, dikerjakannya departemen C 50%. Anggaplah di sini kita membuat sebuah Fanta produknya ya. Produknya adalah sebuah Fanta misalkan. Maka jenis P itu adalah botolnya. Mana botol dicek, dikerjakan dan dikasih label oleh departemen A. Dan yang ini adalah tutup botolnya ya. Tutup botolnya misalkan dulu dengan botol kaca atau botol plastik, sekarang ini tutupnya kan juga harus dilabelin. Ini dikerjakan 60% oleh departemen B dan 40% oleh departemen C. Sedangkan yang terakhir ini adalah soda ya, sodanya, air sodanya dari Fanta tersebut kan harus dicek ada cicak mati nggak di dalamnya, ada kerusakan nggak dalam konten dari cairan tersebut, rasanya masih sama nggak, harus dites ya. 50% oleh departemen B dan 50% oleh departemen C. Kita udah tahu tadi dua hal. Pertama, komponen dari produk Titan dan Adifa, dan yang kedua adalah departemen yang mengerjakannya. Kita akan memanfaatkan informasi ini untuk membuat ini anggaran kebutuhan bahan mentah. Ya. Kita perhatikan baik-baik. Pertama, di bulan Januari, produksi yang diperlukan untuk produk Titan ada di sini. Itu adalah sebanyak 120.000 botol. Ya. Itu aja kita fokus dulu satu hal. 120.000 botol. Di mana di sini untuk memproduksi sebuah produk Titan itu 120.000 botol membutuhkan di sini jenis P, Q, dan R. Oke. Jenis P, Q, dan R. Kita ingat sebelumnya ada di belakang ya. Jenis P membutuhkan 1,8 kg, Q 1,5 kg, dan R 1,2 liter. 8, 5, dan 2 ya. Maka Anda perhatikan di sini, kalikan 120.000 unit produksi ke angka 1,8 kg, maka akan dapat 216.000. Dan kalikan 1,5, berapa tadi? 1,5. Ya, 1,5 dengan 120.000 akan Anda dapatkan 180.000. Dan kalikan 1,2, tadi 1,2 benar? Ya, 1,2 dengan 120.000, maka Anda akan mendapatkan angka 144.000 ini ya. Jadi itu asal muasalnya dari situ ya. Sama dengan produk Adifa, ini kalikan dengan 90.000. Ini saya salah nulis aja nih, yang ini sama ini salah. Ini untuk Februari, ini untuk Maret, ini untuk April. Nah, kemudian kita ingat bahwa ada departemen.
ada departemen A 100%, departemen B 60%. Nah, itu ya, itu akan masuk ke dalam anggaran kebutuhan bahan mentah. Kita ingat jenis P dikerjakan 100% oleh departemen A. Jenis Q dikerjakan 60% oleh departemen B, 40% oleh departemen oleh 40% oleh departemen C. Ini ya. 60-40%. Di mana jenis R dikerjakan 50% oleh departemen B dan 50% oleh departemen C. Gitu ya pembagiannya ya. Sebenarnya itu nggak dibutuhin sih, nanti ini untuk berfungsi untuk anggaran yang berikutnya, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Tapi sebenarnya yang kita butuhin hanya angka ini aja nih, yang di bawah ini. Oke. Udah selesai anggaran kebutuhan bahan mentah kita buat. Tadi kebutuhannya sudah diketahui, lalu lanjut kepada anggaran pembelian bahan mentah. Di anggaran pembelian bahan mentah ini ada angka ini. Nah, angka ini semua itu didapat tadi dari perhitungan ya. Kita lihat lagi nih ke belakang. Di bulan Januari, saya hanya pakai bulan Januari aja. Di sini dapatnya tuh angka ini. Dapatnya dari sini 369, 297, 144. Sama ya angkanya. 369, 297, 144. Persediaan awal di sini sudah dapat ditentukan oleh soal. Kekurangan dan persediaan akhir. Nah, di sini kita ada sesuatu yang unik ya. Kekurangan itu didapat dari kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal, di mana ada kebutuhan ini, persediaan awal ini menutupi kebutuhannya. Kemudian timbullah kekurangan 369 kurangi 42.000 dapat 327.000 kg. Persediaan akhir ditentukan oleh soal sebanyak 17% dari kebutuhan. Ya, ini kebijakan perusahaan, 17% dari kebutuhan. Jadi kita anggaran pembelian bahan mentah ini hanya tahu dua hal ini aja. Kalau misalkan anggaran unit produksi kita taunya ini doang awalnya kan. Nah, kita taunya hanya dua, kekurangan dan persediaan akhir. Yang akan dibeli adalah 390.000 kg. Nah, gitu. Karena persediaan akhirnya jumlahnya itu berbeda dengan total dari ini ya. 17% dari kebutuhan hitungnya. Kalau kamu ngitung 17% dikali 369.000, maka akan ketemu angkanya 63.000. Sama ini juga 17% ya. Sama juga ya. Kalau dicek mungkin angkanya agak beda sih. Ini beda nih yang R nih. Nah, ini agak beda, 17% tapi ini. 390.000 kg dikalikan harganya Rp20 per kilogram, Rp30 per kilogram, dan Rp15 per liter. Dapat harga pembelian bahan mentah 7.800.000, 9.120.000, dan 2.250.000. Ya. Jadi begitu, itu adalah anggaran pembelian bahan mentah. Setelah dibeli, masukin ke gudang, maka kita buat budget biaya bahan mentah. Di mana budget biaya bahan mentah ini diambil dari kebutuhan bahan mentah, budget unit kebutuhan bahan mentah. Di sini ada jenis P, Q, dan R. Ini ada ini ya. Kita ingat bahwa ini angkanya agak beda dengan angka yang tadi. Karena ini diambil dari kebutuhan bahan mentah. Ingat angka ini ya, 216, 180, dan 144. Kalau harganya ini harga di bulan Januari tadi di pembelian bahan mentah. Tapi saya satu-satu dulu, ini akan saya ceritakan dulu dari mana asal muasalnya. Nah, kita balik ke anggaran kebutuhan bahan mentah di bulan Januari. Ini angkanya dari sini ya. Maaf, nih angkanya dari sini. 216, 180, dan 144. Angkanya berasal dari 120.000, produksinya dikali 1,8 kg, 1,5 dikali 120.000, dan 1,2 dikali 120.000. Angkanya berasal dari situ ya. Kita kembali ke biaya bahan mentah. Nah, di biaya bahan mentah tadi angka ini tadinya posisinya lurus, horizontal, diganti jadi atas bawah atau vertikal ya.
posisinya berubah aja. Jenis PQR-nya masih sama nilainya. Harganya diambil dari budget unit produksi di bulan Januari. Beda bulan, beda harga, tapi saya samain aja ya untuk kita latihan ya. Nih, diambil dari sini nih. 20, 30, dan 15 ya. Nah, ini dikalikan dapat biayanya, maka ini adalah biaya jadi jenis P. Artinya dari gudang diambil jenis P sebanyak ini dan mengeluarkan biaya ini. Nah, ini adalah biaya bahan baku namanya. Biaya bahan baku di sini akan muncul pada perhitungan harga pokok produksi yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Dari namanya direct materials. Nanti direct materials ditambahin dengan direct labor itu jadi direct cost. Ada nanti indirect materials ditambah indirect labor jadi indirect cost. Indirect cost ditambah dengan direct cost akan menjadi HPP atau harga pokok produksi ya. Jadi ini adalah asal muasal dari direct materials cost gitu. Jadi itu aja sih untuk 3 budget tersebut. Ini contoh-contoh aja, bisa kalian baca di dalam itu ya slide. Saya minta kalian membuat 3 budget tersebut dengan informasi yang akan saya bagikan dan disesuaikan dengan produk kalian masing-masing ya. Dan unit produksinya juga. Nanti persediaan awal, persediaan akhir itu ada kebijakan yang saya ambil. Tapi intinya sih masih sama-sama aja. Kalau ada kalian kesulitan, kalian boleh bertanya. Oke, terima kasih. Ini materi hari ini. Kalau misalkan kalian menonton sebelum masuk kelas, itu di kelas kalian tinggal mengerjakan saja ya. Saya nanti akan ada sampai 9.55. Tapi kalian harus masuk kelas ya, karena kan wajib untuk absen ya. Untuk absen kalian wajib masuk kelas, dan setelah pelajaran saya itu akan pelajaran lain yang dosennya itu ada, cuman saya doang yang sidang. Jadi dosen lain itu masih masuk, oke? Jadi kalian harus masuk ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.